Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English lesson for 9th grade with me, Miss Nurul Aini here. How is your life, my students? I do hope all of you are in a good conditions. Are you ready to study the lesson today? If you are ready to study the lessons today, please prepare your book, your pen, and don't forget to take your attendance. Disiapkan bukunya, alat tulisnya, dan jangan lupa untuk absensi secara online di link yang sudah tersedia. Well, my students, before we start, let's pray together. Pray start. Pray finish. Okay, my students, here are our lessons. My students, what do we have today? Okay, look at the basic competence. Kompetensi dasar kita ya, untuk materi chapter 1 ada 3.1 sebagai kompetensi dasar pengetahuan, kemudian 4.1 kompetensi dasar keterampilan. 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, ada 2 KD di sini, tapi yang akan kita bahas pada materi hari ini hanya KD pengetahuan atau 3.1. Kemudian, what is the purpose? Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan harapan dan doa. Walaupun tadi materinya ada 3, ungkapan harapan dan doa serta ucapan selamat, tapi yang kita bahas di materi ini 2 terlebih dahulu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menentukan ungkapan harapan dan doa yang tepat secara lisan atau tulis. And then what is the benefits? Apa manfaat pembelajarannya? Tentu saja kalian akan menjadi orang yang memperhatikan pada orang lain, kemudian bisa menghargai orang lain, serta dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. And then this is our materials. Kalian bisa buka, open your book on page 1, chapter 1. Bagi yang mungkin belum punya bukunya karena sekarang perpustakaan belum bisa melayani secara offline, kalian bisa buka e-booknya di website perpustakaan. Okay, this is our material. Expression of hope and expression of wish. Ungkapan harapan dan ungkapan doa atau keinginan. Hopes and wishes. Okay. For the first, untuk pertama, please pay attention to the dialogues. Bisa perhatikan dialog berikut. Kalau di buku, kalian bisa buka pada halaman 3 on page 3. Di sini ada Lina dengan temannya Edo. Kemudian dia mengatakan, "Lina, you are very good storyteller. I'm sure you will win the school storytelling competition. Good luck." And then, "Thank you, Edo." Kemudian ada 2 dialog yang lain.
Congratulations for being the champion of the class, Lina. I hope you will be the winner of the school competition too. Thanks, I hope so too. Lina, I'm happy for you. Congratulations. I hope you will win the first prize in the school competition. Thank you. Wish me luck. Of course, good luck. Thanks. Kalau kita perhatikan tadi dialognya, ya, kita bisa menemukan beberapa ungkapan di dialog di situ ya tadi. Kalau kita lihat kembali, yang pertama muncul kalimat atau kata good luck. Kemudian I hope you will be the winner. Ada juga kalimat I hope so too. Dan yang terakhir ada kalimat wish me luck. Pernahkah kalian mendengar atau mungkin mengetahui secara tertulis kalimat-kalimat ini sebelumnya? Oke, kalau belum, nah kalimat-kalimat ini adalah contoh dari kalimat yang mengungkapkan harapan dan doa. And then what is the expression of wish and hope? Sebenarnya apa ungkapan harapan dan doa itu? Nah, kalau kalian lihat di layar ini, hope atau harapan adalah ungkapan harapan atau keinginan terhadap orang lain supaya lebih baik untuk kedepannya. Jadi ungkapan hope atau harapan itu adalah ini pengertiannya. Kemudian ungkapan wish adalah ungkapan doa yang ditujukan untuk seseorang agar terkabul cita-citanya atau harapannya. And then this is the other examples. Ini adalah beberapa contoh atau beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan untuk menyatakan harapan, hope, dan doa atau wish. Kamu bisa memulainya dengan I hope bla bla bla. I hope that bla bla bla. I wish bla bla bla. Or good luck. Wish me luck. Have a nice bla bla bla. Get well soon. Nah, itu ungkapannya. Kamu bisa memulainya dengan itu semua. Kemudian contohnya dalam kalimat adalah misalnya di situ I hope you win the contest. I hope that I will get the best score. I wish you a happy new year. I wish you luck. Have a nice day. Nah, jika ada yang mengatakan kalimat-kalimat semacam ini, responnya atau jawabannya kalian bisa mengatakan thank you. I hope so too. I hope so. Thank you. Wish me luck. Thanks for your hope. Thanks for your wish. Nah, ini contohnya untuk jawaban atau respon terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan sebelumnya. Please, all of this, semuanya ini kalian tulis di buku catatannya masing-masing. Oke, bisa di pause kemudian ditulis di buku catatannya masing-masing terlebih dahulu. Next, we go to the exercise, my students. Ini latihan soalnya dari apa yang sudah Bu Ani sampaikan tadi. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Oke? You have to write this. Kamu bisa menulis ini di buku tugasnya masing-masing. Kemudian dijawab. And then please take a photo. Jawabannya difoto, kemudian nanti dikumpulkan di link tugasnya. Okay, there are 5 questions, ya. Well, we go to the reflection.
coba kita refleksi untuk materi hari ini. Ini juga nanti tolong dicatat di buku tugasnya sebagai tugas literasinya ya. Refleksi kita hari ini. Yang pertama, what have you learned? Apa yang sudah kamu pelajari tadi? Tolong dijelaskan. And then, what do you like best? Apa yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? And then the last, what is your difficult? Apa kesulitanmu pada materi yang sudah Penny sampaikan tadi? Okay, is it clear for you, my students? Okay, silakan nanti ditulis di buku tugasnya sebagai literasi atau kesimpulan apa yang kita lakukan hari ini. Well, I think that's all for today. Thank you, and then see you next time. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Goodbye my students, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.